Laut Karibia Selatan, 21 Juli 2047. Akhirnya kesampaian juga. Lembaga riset tempatmu bekerja baru aja dapat kabar soal hiu besar yang terlihat di lepas pantai Panama. Saintis lokal telah mengonfirmasi kalau itu adalah Megalodon. Lalu, kamu diberi misi untuk mengamati bagian dalam dan luarnya dari dekat. Hari ini juga bertepatan dengan ulang tahunmu. Tapi ntar aja deh motong kuenya. Mereka udah dapat spesimennya, dan si Meg mulai pingsan setelah dibius dengan 10 kali dosis obat penenang gajah. Tapi waktumu mepet banget, pengaruh obatnya akan hilang dalam setengah jam. Oke, saatnya beraksi, ucap ketua peneliti sambil menepuk punggungmu. Semoga berhasil, tapi ingat, jangan dekat-dekat ke turbin. Oh iya, turbin itu terpasang di depan hiu biar airnya terus ngalir ke dalam insang. Tanpa aliran air, Megalodon nggak akan bisa bernafas. Oke, sahutmu sambil nyemplung ke air. Kamu nyetel timer selama 25 menit di jam tanganmu, buat jaga-jaga aja. Hiu itu nggak begitu jauh dari permukaan air. Panjangnya 18 meter dan beratnya sekitar 50 ton, atau kurang lebih seukuran gerbong kereta. Hiu betina itu emang bongsor, panjang pejantannya paling cuma 12 meter. Kamu mulai berenang mendekat, melepas salah satu sarung tanganmu, lalu mengulurkan tangan untuk memegang kulitnya. Ternyata kulitnya sekasar amplas dan dipenuhi sisik mirip gigi. Sisiknya melengkung ke sirip ekor untuk mengurangi tarikan saat berenang. Gimana keadaan di bawah? Jangan lama-lama. Semua aman, Pak. Ini bakal cepat selesai kok. Kamu ngeluarin tabletmu dan ngebuka aplikasi X-ray. Kemudian, kamu mengangkatnya di depan matamu sambil menggerakkannya di sepanjang tubuh si hiu. Layarnya nunjukin semua detail di bagian otot kuatnya. Jaringan merah ini perlu oksigen untuk membantunya berenang jauh. Lalu, ada jaringan otot putih yang nggak perlu oksigen karena cuma dipakai untuk menambah kecepatan. Kamu ngubah pengaturan tabletmu ke tampilan rangka, dan ternyata semua rangkanya berupa tulang rawan. Kita juga punya tulang yang sama di bagian hidung dan telinga. Rangka kayak gini bikin tubuh si Meg jadi ringan. Jadi, dia bisa meluncur di dalam air tanpa ngeborosin energi. Kecepatan luncurnya kurang lebih 5 meter per detik, atau 2 kali kecepatan hiu putih. Berat badan hiu ini bisa bikin organ dalamnya remuk saat di darat, karena dia nggak punya tulang rusuk. Umurnya berapa ya? Kamu mulai ngezoom ukuran tulang belakangnya. Di situ ada pengapuran. Begitupun dengan rahangnya. Tapi hal itu bikin tulangnya lebih kuat. Kamu bikin penampang melintang cakram tulang belakangnya di aplikasimu. Dan di situ terdapat garis-garis. Sama kayak cincin pohon. Garis ini bisa ngasih tahu umur dan riwayat pertumbuhan si hiu. Dan setelah kamu hitung, jumlahnya ada 15. Berarti umurnya udah mencapai separuh masa hidupnya. Tengkorak si Meg terbuat dari tulang rawan yang lebih padat untuk melindungi otaknya yang berbentuk Y. Moncongnya mirip spons, jadi bisa membal saat terkena benturan dan nggak akan patah. 20 menit lagi efek biusnya bakal hilang. Gimana perkembangannya? Ucap ketua peneliti dari radio. Baru selesai menganalisis otot dan rangka, lanjut ke bagian indera. Oke. Kamu berenang ke salah satu mata hitamnya. Ngeri banget. Hiu itu seakan-akan lagi memelototimu sebagai seonggok daging yang bisa jadi santapan berikutnya. Duh, kenapa sih kamu nggak punya kelopak mata aja? Aku jadi nggak tahu kalau kamu pingsan kan? Di belakang matanya, kamu ngeliat lubang kecil. Oh, ini telinganya. Hiu memang nggak punya telinga luar, tapi pendengarannya masih bagus kok. Ikan besar ini bisa mendengarmu bergerak di dalam air dari jarak 10 kali panjang lapangan sepak bola. Frekuensi rendah dari cipratan yang nggak beraturan akan menarik perhatiannya. Berarti ada mangsa yang terluka. Dari bagian ini, kamu ngikutin gurat sisinya. Garis samar ini memanjang di sisi tubuhnya. Sistem khusus pada hiu ini bisa mendeteksi gerakan terkecil di dalam air, mulai dari jarak suatu objek sampai arah datangnya. Jadi, seluruh tubuh hiu bisa diibaratkan seperti satu telinga raksasa. Aku periksa lubang hidungmu dulu deh. Karena cuma untuk mengendus mangsa, lubang hidung ini nggak mengarah ke tenggorokan dan sistem pernafasan seperti halnya manusia. Jadi, hewan ini nggak bisa bersin. Semua aroma akan masuk ke saluran hidung, melewati lipatan kulitnya yang dipenuhi dengan sel sensorik. Semua sel ini bertugas ngirimin informasi ke bulbus olfaktorius yang mengarah ke otak. Bahkan, hidung hiu putih bisa mencium setetes darah di kolam ukuran olimpiade.
Matamu ngelirik ke jam tangan. 10 menit lagi. Kemudian, kamu ngecek insangnya. Air terus ngalir ke dalamnya. Insang hiu bisa mengekstrak oksigen dari air. Dari sini juga, tubuh hiu ngeluarin karbon dioksida. Jadi, fungsi insang sama kayak paru-paru. Tapi pergantian oksigen menjadi karbon dioksida terjadi di level sel. Kemudian diangkut oleh darah. Kamu ngubah lagi pengaturan tabletmu jadi tampilan peredaran darah. Nah ini nih, jantung hiu yang berbentuk S. Ukurannya terbilang kecil untuk tubuh jumbonya. Dan di dalamnya cuma ada 2 bilik. Jantung hiu bertugas ngirimin darah menuju insang. Dan dari sini, oksigen akan diambil, kemudian diangkut ke jaringan tubuh. Otot hiu bisa menghangatkan darah dengan selalu bikin tubuhnya bergerak di dalam air. Hal ini cuma bisa terjadi karena letak vena dan arteri yang bolak-balik ke jantung saling berdekatan. Selain itu, megalodon bisa berburu di perairan dingin karena darahnya lebih hangat dari suhu sekitar. Jadi, nggak seperti ikan lain. Suhu megalodon nggak tergantung pada lingkungan. Meski begitu, Meg lebih suka berenang di perairan hangat sih. Artinya, nggak ada hewan lain yang bisa ngumpet darinya. Seluruh badannya dirancang untuk mengendus dan melahap semua jenis mangsa. Peralatan vital kita mengalami fluktuasi. Ayo cepetan. Iya, sebentar. Tinggal satu lagi. Dari tadi kamu nyoba menjauh dari bagian ini, tapi kamu perlu ngecek mulut dan saluran pencernaannya. Kamu pun berenang ke rahangnya dan tetap jarak dari arus yang mengalir ke wajahnya. Rahang si hiu dibuat ngebuka biar lebih gampang dicek. Ukurannya gede banget, lebarnya 3 meter dan tingginya 2,7 meter. Bahkan kamu bisa masuk ke dalamnya dengan berdiri sambil menggendong temenmu di atas bahu. Mulut megalodon bisa ngebuka sampai 100 derajat, jadi muat banget buat nelan mangsa terbesar seperti ikan besar, paus, atau hiu lain. Ia juga perlu melahap 1.100 kg makanan setiap hari. Angka ini bahkan lebih banyak dari jumlah makanan yang dikonsumsi rata-rata manusia dalam setahun full. Berat tekanan rahangnya bisa mencapai 14.000 kg atau mirip-mirip kayak digencet mobil. Hiu putih cuma seberat 1.800 kg dan manusia cuma 72 kg. Oh, giginya itu loh. Ada 250 gigi dalam 5 baris. Gigi super tajam ini bisa dipakai untuk motong tulang paus. Posisinya agak miring karena tenggorokan biar semua mangsa yang ketangkep nggak bisa lolos dari cengkramannya. Gigi terbesarnya seukuran telapak tangan manusia. Kamu jadi makin tertarik dan terus mendekat. Jarakmu tinggal sekian sentimeter. Lalu tiba-tiba, wush! Arus turbin mendorongmu masuk ke mulut hiu. Tekanan airnya membawamu ke belakang tenggorokannya. Pemindai X-ray-mu nunjukin banyak sel sensorik. Untungnya, hiu nggak suka memangsa manusia, tapi mereka baru tahu rasanya setelah icip dulu kan? Makanya, hiu menggigit manusia, bukan untuk dimakan, tapi untuk diicip aja. Kamu ngeluarin bola logam seukuran apel dan memasukkannya ke mulut megalodon. Prop ini kemudian masuk ke kerongkongannya. Saluran makanan hiu nggak berbentuk pipa kecil kayak kita, tapi hampir selebar lambungnya. Lambung hiu berbentuk U. Di dalamnya dipenuhi asam dan enzim super kuat. Nah, karena hiu nggak ngunyah makanannya, semua makanan yang masuk ke mulut akan diubah jadi cairan lembek oleh asam lambung dan enzim tadi. Dari sini, bubur tadi masuk ke bagian usus yang relatif pendek untuk ukuran tubuhnya. Tapi evolusi punya trik cerdas untuk nambahin area permukaannya, yaitu bagian dalam ususnya punya bentuk spiral. Tujuannya agar si hiu bisa nyerap nutrien dari makanannya. Gawat, alat vital hiu itu mulai hidup. Sang ketua peneliti nyoba ngobrol sama kamu, tapi pesan yang tersampaikan malah putus-putus. Kebagian, dengar nggak? Bangun! Hah? Halo? Kedengeran nggak? Kamu ngeliat jam tanganmu, tinggal 5 menit. Kamu harus bisa berenang ngelawan arus. Semoga aja berhasil. Saat probe ngelewatin saluran pencernaan si Meg, kamu ngambil X-ray rongga tubuhnya lagi dari dalam mulutnya. Wah, livernya bisa terlihat tuh. Ukurannya gede banget. 9% ruang di tubuhnya cuma ditempati liver. Dan berat organ ini sekitar 25% berat badannya. Liver megalodon banyak mengandung minyak untuk membantunya mengapung di atas air. Duh, tubuh si Meg kelihatan mulai gerak-gerak tuh. Ternyata ada bayi. Bayi hiu siap berburu sendiri setelah mereka lahir. Ukuran tubuhnya pasti 2 meter.
Berarti si hiu nggak sendirian. Turbinnya udah mati dan timermu mulai bunyi. Kan masih ada 5 menit. Salah, hiu itu mulai bergerak. Kamu berenang keluar dari mulutnya secepat mungkin dan sekuat tenaga kembali ke perahu. Meski masih kelihatan lemes, si Meg tetap jago renang. Hewan bongsor itu langsung ngejar kamu saat kamu sampai di permukaan. Timmu memegangi tanganmu untuk narik tubuhmu ke perahu dan langsung melesat. Saat itu, Meg naik ke permukaan air. Dia mengikutimu beberapa saat, tapi kemudian nggak tertarik lagi. Phew, nyaris saja. Haha, selamat ulang tahun. Waktunya potong kue. Selamat datang di pertarungan paling seru abad ini. Peserta pertama masuk ring, Megalodon. Hiu ini hidup 23 sampai 3 juta tahun lalu. Sekarang, hewan ini memegang gelar pemburu terbaik sepanjang masa. Petarung kedua sudah masuk ring. Dia adalah Dunkleosteus. Hewan ini hidup sekitar 350 sampai 380 juta tahun lalu dan merupakan ikan terbesar pada masanya. Makhluk ini berenang ke seluruh dunia dan menyebar teror dengan kepala berpelindung dan rahang besarnya. Megalodon dijuluki salah satu pemburu terbaik. Ilmuwan udah tahu taktik berburu hiu purba itu. Mereka udah mempelajari kalau makhluk ini bisa nemu titik lemah lawan. Mereka memukul organ vital dan dengan cepat melumpuhkan lawan. Kadang hiu purba ini juga menyerang sirip makhluk laut besar biar nggak bisa gerak. Lawan yang lebih besar jadi nggak bisa melawan dan melindungi diri. Meg juga menggunakan taktik menyeruduk. Hiu besar itu menabrakkan diri ke paus dan bikin paus nggak bisa kabur. Bisa dibilang, kecerdasan dan strategi adalah kemampuan paling penting bagi Megalodon. Kala itu, Meg adalah hiu terbesar di dunia. Tapi di laut ada banyak makhluk yang jauh lebih besar dari itu. Misalnya, paus. Dan Meg nggak selalu punya nyali buat menyerang paus. Sementara itu, Dunkleosteus mengandalkan rahangnya yang kuat. Biasanya, ikan ini berenang ke arah hewan lebih kecil. Lalu, dalam sekejap, dia membuka mulutnya yang besar. Mangsanya akan tertarik ke dalam mulutnya bersama air. Dah Charlie, waktu makhluk ini dewasa, bentuk rahangnya berubah. Pas barusan lahir, ikan ini cuma bisa makan ikan lunak yang besar. Tapi saat dewasa, ikan ini punya kemampuan menggigit mangsa yang lebih keras. Nantinya, Dunkleosteus mulai mengunyah makhluk laut bercangkang keras atau hewan laut apapun yang ada pada saat itu. Kamu dengar suara gongnya nggak? Berarti waktunya kedua monster laut ini berhadapan. Mereka berhadapan di perairan laut yang luas. Megalodon yang pertama ngelihat lawannya. Hiu itu pengen menyeruduk pelindung Dunkleosteus yang kuat. Jadi dia mulai mempercepat gerakannya. Tapi Dun menghindari tabrakan. Waktu Meg berbalik, Dunkleosteus dapat kesempatan menyerang ekor hiu itu. Nggak lama kemudian, rahang kuatnya menggigit sirip hiu itu. Au! Tapi lempengan bertulang ikan ini terlalu pendek buat bisa menggigit kulit tebal Meg. Megalodon mulai berputar dan menggoyangkan ekornya yang kuat biar terlepas dari Dunkleosteus. Aksinya mirip rodeo. Dun terkena tamparan kuat dan terhuyung-huyung. Megalodon manfaatin kesempatan itu buat berputar. Beberapa detik kemudian, hiu besar itu membuka rahangnya dan mengakhiri pertarungan dengan satu gigitan. Au! Jadi hari ini, Megalodon sekali lagi membuktikan bahwa dia pantas mendapat gelar pemburu terbaik di dunia laut. Hiu purba itu terus mencari lawan yang lebih kuat. Jangan kemana-mana. Penonton, selamat datang di pertarungan abad ini. Di sudut kiri, ada dinosaurus paling terkenal sepanjang masa, Tyrannosaurus Rex. Kita sebut dia Tirihana. Dia hidup sekitar 70 juta tahun lalu dan menjadi penguasa wilayah Amerika Utara. Di sudut kanan, ada makhluk laut mengerikan, Megalodon. Kita sebut dia Megan. Spesies ini punah sekitar 3 juta tahun lalu, tapi legendanya masih hidup sampai sekarang. Megalodon merupakan hiu terbesar yang pernah ada dan menjadi predator super pada masanya. Meskipun T-Rex bukan yang terbesar, Tirihana tetap jadi salah satu hewan paling berbahaya. Tapi sekarang, kita lihat ukuran lawannya. Ukuran Megalodon masih jadi kontroversi. Faktanya, hiu purba ini cuma meninggalkan fosil gigi dan tulang belakangnya. Jadi, ilmuwan nggak bisa memastikan ukuran asli hiu ini. Tapi dilihat sekilas aja, udah ketahuan kok kalau Megalodon lebih besar daripada T-Rex. Jadi, kalau dilihat dari ukuran, T-Rex nggak akan punya kesempatan. Hiu raksasa itu menang dalam hal ini.
Kalau kelincahannya gimana? Tirihana kayaknya besar dan ceroboh, tapi T-Rex punya keseimbangan bagus berkat ekor besarnya. Mereka bisa berbelok dan berganti arah dengan cepat. Lihat aja kakinya, berotot banget kan? Megalodon emang predator terbaik di dunia air, bukan cuma karena ukuran dan beratnya, tapi juga karena kecerdasannya. Ilmuwan pernah nemu jejak gigi Megalodon di fosil paus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Megan menyerang titik terlemah mangsanya dan tahu letak organ vital lawan. Fosil korban Megalodon lainnya mengalami banyak patah tulang. Berarti dia nggak malu menggunakan berat badannya sebagai alat penyerang. Alat penyerang seberat 50 ton bisa dengan mudah merobohkan dinding beton. Jadi, hiu ini punya dua teknik utama, menyeruduk dan menggigit. Tapi senjata T-Rex jauh lebih banyak. Seperti Megalodon, T-Rex punya gigitan terkuat di antara spesiesnya. Mereka juga menggunakan serudukan. Meskipun bobotnya nggak seberat Meg, Tirihana bisa jauh lebih cepat dan tabrakannya jauh lebih kuat daripada hiu. Mereka bahkan bisa nyerang dengan ekornya. Dan kakinya juga punya kekuatan besar dan bisa mencengkeram mangsanya. Senjata T-Rex jelas jauh lebih beragam. Jadi, dinosaurus menang dalam hal ini. Kebanggaan penonton, T-Rex jelas dinosaurus paling terkenal. Dino ini pernah muncul di film, serial TV, kartun, video game, mimpi buruku, bahkan di perangko dan meme. Di Museum Sejarah Nasional Amerika, rangka T-Rex jadi yang paling dikenali di dunia. Tapi ada banyak mitos tentang T-Rex. Misalnya, T-Rex cuma bisa ngelihat benda bergerak. Di salah satu film terkenal, karakter utamanya bisa kabur dari T-Rex karena diam di tempat. Gini-gini. Pertama, dinosaurus bisa mencium bau mereka, mengendus. Kedua, T-Rex juga punya penglihatan bagus, 13 kali lebih tajam daripada penglihatan manusia. Sementara itu, Megalodon punya reputasi kejam. Adegan Megalodon menghancurkan perahu nelayan masih jadi adegan favorit dan mengerikan buat penonton di seluruh dunia. Tapi karena fosilnya cuma sedikit, kita nggak tahu wujud asli Megalodon. Jadi, Instagram T-Rex pasti bakal lebih populer. T-Rex menang dalam hal ini. Gongnya berbunyi, artinya waktunya tanding. Kedua predator itu bertemu di pesisir Amerika Utara. Megalodon lebih banyak hidup di perairan dalam, tapi kadang mereka berburu di dekat pantai. T-Rex juga ada di area ini, dan sekarang kedua predator itu berhadapan. Di perairan dangkal, Megalodon jadi lebih lambat dan T-Rex gampang menghindari gigitannya. Tapi dia juga kesulitan menyerang Megalodon karena ukuran tubuhnya nggak memungkinkan dia buat menyelam. T-Rex mutusin mundur ke perairan lebih dangkal. Megan, sang Megalodon, menyelam. Dia mencoba menggigit dinosaurus itu dan menyeruduk dengan bobot 50 tonnya. T-Rex hilang keseimbangan dan jatuh. Nggak ada yang bisa nolongin dia. Jadi, Megalodon membuktikan sekali lagi bahwa dia predator terbaik dan bisa dengan mudah mengalahkan dinosaurus paling terkenal di dunia. Selamat datang di pertarungan terdahsyat abad ini. Petarung pertama memasuki arena. Mari kita sambut dengan meriah Megalodon. Hiu ini hidup 23-3 juta tahun yang lalu. Sampai saat ini Megalodon masih menyandang gelar sebagai pemburu terbaik sepanjang masa. Petarung kedua kita mulai memasuki arena. Dunkleosteus hidup 380-350 juta tahun yang lalu. Di zamannya, Dunkleosteus pernah mendapat gelar sebagai ikan terbesar. Ikan purba ini berenang mengelilingi seluruh lautan dan menyebar teror dengan kepala baja dan rahangnya yang kuat. Kita akan membandingkan keduanya dalam sejumlah kategori. Pemenang di setiap kategori akan mendapatkan 1 poin. Di ronde final nanti, kedua monster laut ini akan saling berhadapan untuk merebut gelar sebagai jawara. Buruan, ambil snack yang banyak, karena kita akan segera masuk ke babak pertama. Ukuran. Di zaman now, hiu terbesar bisa tumbuh sampai 6 meter. Ukuran Megalodon 2 kali lipatnya, yaitu sekitar 15 meter atau hampir sepanjang 1 lapangan tenis. Sirip hiu purba ini lebih besar dari rata-rata tubuh manusia. Lebar rahangnya lebih dari 2 meter. Dengan kata lain, kamu bisa rebahan santuy di dalam mulutnya. Tapi jangan coba-coba mendekati hiu yang hampir sebesar truk ini.
Malah kemungkinan tubuh C-Mac jauh lebih jumbo karena fosil yang tersisa hanyalah gigi dan tulang belakangnya. Para ilmuwan cuma bisa mengira-ngira ukurannya. Oke, beralih ke peserta kedua kita. Sebagian spesies Dunkleosteus cuma sepanjang 1 meter, tapi yang terbesar bisa mencapai hampir 9 meter. Ikan sebesar bus sekolah ini termasuk yang paling besar di zamannya. Dan pastinya jauh lebih besar dari hiu zaman now. Tapi Megalodon sendiri berukuran hampir 2 kalinya. Jadi dalam ronde ini, C-Mac pecah telur dengan merebut poin pertama, 1-0. Lanjut ke ronde berikutnya. Kali ini kita akan membahas beratnya. Hiu putih terbesar saja bisa seberat 1 mobil mini. Sedangkan Mac bisa seberat 2 truk semen yang terisi penuh, atau sekitar 60 ton. Pesawat Boeing 737 saja nggak seberat hiu purba jumbo ini loh. Kalau mau mengangkatnya ke udara, kamu perlu 3 helikopter kargo CH-54. Kepala Dunkleosteus menjadi bagian tubuh terbesarnya karena tulangnya sangat besar. Panjangnya bisa melebihi 0,3 meter. Ikan purba ini hampir seberat 1 gajah dewasa dan 4 kali lebih berat dari hiu zaman now. Total beratnya bisa mencapai 4 ton. Tetap aja sih, masih kalah jauh dengan berat Megalodon yang lebih dari 10 kali lipatnya. Di ronde ini, poin telak diraih Mac, 2-0. Kita lanjut ke kategori berikutnya, ketangkasan. Memangnya seberapa ngebut sih si Mac bisa berenang? Kecepatan maksimumnya 17 km per jam. Memang agak lambat sih, tapi wajar juga. Si Mac sulit menggerakkan tubuhnya yang bongsor dan berotot. Sebagai perbandingan, hiu putih zaman now yang tubuhnya jauh lebih kecil bisa ngebut sampai 55 km per jam. Sedangkan manusia maksimum bisa berenang secepat 8 km per jam. Jadi, saat di air, kita nggak akan bisa kabur dari si Mac. Meski begitu, hiu purba ini sulit sekali berbelok. Mobilitasnya hampir sama dengan pesawat kargo di udara. Sedangkan Dunkleosteus yang membawa tameng di kepalanya punya perlindungan ampuh dari berbagai musuh. Makanya, ikan ini nggak perlu lihai berenang untuk menjauhi bahaya. Selain itu, ia merupakan ikan terbesar di lautan, jadi nggak ada yang perlu ditakutinya. Tetap aja, Dunkleosteus jauh lebih kecil dari si Mac. Tubuhnya yang relatif kecil dan dilengkapi dengan sirip bawah plus ekor kuat membuat si Dunkleosteus bisa berenang lebih cepat dari Megalodon. Jadi, pada ronde ini, si Dunk dapat poin pertamanya. Skornya jadi 2-1. Megalodon masih memimpin. Lanjut ke kategori berikutnya. Yuk kita amati peralatan yang bisa dipakai kedua petarung ini sebagai senjata. Di ronde keempat, kita membahas soal alat tempur. Gigi si Mac hampir sepanjang lengan bawahmu dan termasuk sebagai gigi terbesar yang pernah ditemukan. Bentuknya segitiga dan sangat runcing karena dipakai untuk menembus kulit paus yang tebal. Hiu purba ini punya 5 deret gigi dan setiap deretnya terdiri dari 50 gigi. Jadi totalnya ada 250 gigi. Ngeri. Gigi ini juga terus berganti sepanjang hidupnya. Malah, para ilmuwan masih terus menemukan giginya di dasar laut. Lain halnya dengan Dunkleosteus, karena ia nggak punya gigi. Rahangnya berbentuk tulang pipih besar dan pastinya sangat tajam. Kerennya lagi, ujung rahangnya ini bisa tajam sendiri. Otot di sekitar rahang juga sangat kuat, sehingga ia bisa membuka mulut hanya dalam waktu 20 milidetik. Meleng bentar aja, bisa gawat nih. Dengan rahang sekuat itu dan punya daya gigit yang paling kuat di seluruh dunia, bisa dibilang setara dengan aligator Mississippi. Karena gigitan kuatnya, Dunkleosteus berhasil merebut 1 poin lagi. Skornya menjadi 2-2. Oke deh, menurutmu di antara Mac dan Dun, mana nih yang lebih populer? Megalodon telah menjadi hiu yang paling ngetop di seluruh jagat raya. Selain muncul di banyak film dan komik, ia juga banyak dikisahkan oleh para nelayan. Setiap kali ada orang yang melihat bayangan hitam yang mengendap-endap di dekat kapal, dugaannya pasti mengarah ke hiu terbesar di dunia. Sebagian orang menganggap Megalodon masih hidup dan lagi bersembunyi di kedalaman laut. Misalnya di Palung Mariana.
Tapi dengan tubuh sebesar itu, Simek pasti akan terus-terusan makan. Dan kalau mitos ini benar, tentunya kita akan bisa melihatnya lagi. Tapi hal ini gak pernah terjadi. Leganya, akhirnya bisa tidur nyenyak juga. Meski kurang dikenal, Dunkleosteus tetap perlu mendapat penghormatan kita. Hewan ini hidup sebelum dinosaurus pertama dan predator terbesar berkeliaran di zamannya. Saat pertama kali menemukan fosil Dunkleosteus, para arkeolog sangat syok. Mereka menyebutnya sebagai ikan jelek dan baru memberi nama ilmiahnya bertahun-tahun kemudian. Meskipun ronde ini nggak mengubah skor, Megalodon telah memenangkan penghargaan People's Choice. Sampai di ronde terakhir kita, keahlian bertarung. Megalodon menyandang predikat sebagai salah satu pemburu terbaik. Para ilmuwan bisa mengidentifikasi taktik berburunya. Mereka menyimpulkan kalau Simek bisa tahu titik terlemah yang dimiliki lawannya. Ia menyerang organ vitalnya, kemudian segera melumpuhkannya. Hiu purba ini juga kadang menyerang sirip hewan laut besar untuk membuatnya mati kutu. Kalau sudah begini, lawannya nggak akan bisa berkutik. Simek juga punya teknik lain, yaitu menyergap. Hiu super besar ini akan menabrakkan tubuhnya ke paus agar ia nggak punya kesempatan untuk kabur. Dengan kata lain, Simek punya keahlian utama berupa kelihayan dan strategi. Tapi di lautan, ada juga hewan yang lebih besar darinya. Misalnya paus. Simek juga kadang takut menyerangnya. Sementara Dunkleosteus punya senjata ampuh berupa rahang kuat. Biasanya, ikan ini akan berenang menuju target yang lebih kecil dan seketika membuka mulut besarnya. Kemudian, calon mangsanya akan tertarik mengikuti gejolak air. Setelah ikan ini dewasa, bentuk rahangnya akan berubah. Makanya, saat masih muda, Dunkleosteus hanya bisa memangsa ikan besar yang lunak. Tapi setelah dewasa, ia mampu menggigit semuanya sekaligus. Ia juga mulai memangsa hewan laut yang berkulit keras atau bisa dibilang semua hewan laut yang hidup di zamannya. Di ronde ini, terserah kamu aja lah buat nentuin pemenangnya. Barusan kamu dengar suara gong kan? Tandanya kedua monster laut kita sudah siap bertarung. Keduanya saling berhadapan di hamparan laut. Megalodon yang pertama kali tahu lawannya mulai mendekat. Ia mau menggunakan teknik menyergapnya untuk merontokkan tameng yang melekat kokoh di tubuh Dunkleosteus. Ia mulai menaikkan laju geraknya, tapi Dan berhasil menangkis sergapannya. Saat Simek berputar, Dunkleosteus berkesempatan untuk menggigit ekornya. Dalam waktu sepersekian detik, rahang kuatnya sudah menempel kuat di sirip Simek. Tapi tulang pipih ikan ini nggak cukup panjang sehingga nggak bisa nembus kulit tebal si hiu. Simek mulai menggeliat dan mengibaskan ekor kuatnya untuk menghempaskan tubuh Dunkleosteus. Kelihatannya mirip rodeo dan terhempas dan limbung selama beberapa saat. Simek memanfaatkan kesempatan ini untuk berputar. Beberapa detik kemudian, ia membuka rahang besarnya lalu mengakhiri pertarungan ini dengan satu gigitan. Wah, kali ini Megalodon kembali membuktikan kalau ia memang layak mengantongi gelar sebagai pemburu terbaik di dunia laut. Hiu purba ini pun melanjutkan pengembaraannya untuk mencari lawan yang lebih kuat. Tunggu terus kabar selanjutnya ya. Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah ada, tapi nggak cuma itu aja. Megalodon juga menjadi salah satu ikan dan predator terbesar sepanjang sejarah dunia. Ukurannya 3 kali lebih panjang dari hiu putih terbesar. Bahkan yang betina masih 2 kali lebih besar dari yang jantan. Megalodon bisa melahap mobil kecil tanpa menggunakan gigi. Tapi kayaknya saat itu belum ada mobil sih. Meg punya tubuh besar dan super kuat sehingga nggak punya predator alami. Hewan ini dijuluki sebagai raja lautan yang mampu berenang bebas. Habitatnya ada di seluruh dunia meliputi wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Amerika, Eropa, Australia hingga Jepang. Fosil Meg ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Kayaknya nggak ada Meg yang mau mampir ke sana ya. Menurut sains, Megalodon sudah punah sekitar 3,6 juta tahun yang lalu. Tapi mungkin nggak sih kalau mereka masih hidup di laut dalam? Nama Megalodon punya 2 akar kata mega dan odon yang berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar dan odon berarti gigi. Jadi kalau digabung artinya menjadi gigi besar. Namanya udah pas banget sih. Salah satu gigi Megalodon bisa seukuran kepala manusia.
totalnya ada 276 gigi raksasa dalam 5 baris. Sepanjang sejarah, cuma T-Rex dan kucing bergigi pedang yang giginya lebih besar. Pasti nyeremin banget tuh kalau mereka saling duel. Megalodon telah punah jutaan tahun yang lalu. Mereka cuma ninggalin gigi besar yang akhirnya ditemukan oleh arkeolog modern. Baru sebagian dari lautan kita yang berhasil dijelajahi. Jadi, kita nggak tahu pasti makhluk apa aja yang mengintai di bawah sana. Meskipun sudah menyelam di dasar laut, kemungkinan besar kita nggak akan ketemu Meg. Hiu lebih menyukai perairan hangat, sama seperti kita. Laut dalam terlalu dingin untuk hewan buas ini dan di sana jarang ada makanan. Seluruh badan Meg juga harus berevolusi biar nggak hancur oleh tekanan ekstrim. Kemungkinan besar mereka sudah punah, tapi bisa jadi mereka masih hidup. Selanjutnya kita bahas soal rupa Megalodon ya. Para saintis memperkirakan rupa Megalodon gak mirip hiu putih. Hewan ini termasuk famili ikan lain dan kemungkinan besar mirip hiu harimau pasir dengan moncong pipih dan mata kecil. Sirip punggungnya mengarah ke belakang. Hiu pasir punya 2 sirip punggung yang ukurannya hampir sama. Warnanya coklat cerah dan perutnya putih. Megalodon mungkin punya bintik coklat merah di sekujur tubuhnya mirip hiu pasir. Saat fosilnya pertama kali ditemukan, Megalodon dianggap sebagai hewan yang nyeremin. Bahkan di era Renaissance, beberapa giginya ditemukan di bebatuan. Gigi ini awalnya dikira lidah naga atau ular. Beginilah kira-kira gambar pertama pemilik gigi ini. Sang monster digambarkan memiliki moncong besar, hidung nyeremin, dan deretan gigi setajam silet. Tubuh Megalodon biasanya dianggap sama kayak hiu putih raksasa, tapi itu cuma mitos. Leluhur hiu putih memang hidup di era yang sama kayak Meg, tapi mereka saling bersaing. Hiu putih lebih jago berburu dengan badannya yang lebih kecil, dan mereka lebih gesit untuk merebut mangsa Megalodon. Mereka juga suka memangsa anak Meg, yang ukurannya masih setengah dari Meg dewasa. Ini semakin memperkuat anggapan kalau Meg telah punah. Kita juga punya bukti kalau Megalodon adalah pemburu sadis dan menempati puncak rantai makanan. Mereka mengandalkan taktik menyeruduk saat bertarung. Megalodon biasanya bikin mangsanya kaget karena mereka cuma punya satu kesempatan untuk menyeruduk. Kalau sampai serangannya meleset, mereka perlu nunggu lama untuk mendapat kesempatan lagi. Kemampuan manuver Megalodon kurang lebih mirip dengan truk besar. Meski nggak termasuk dalam jajaran lawan Meg yang sebanding, hiu putih tetap berani nyuri makanan Meg. Makanya, Meg cuma bisa makan ikan besar dan paus, tapi cadangan makanannya mulai menipis, karena paus berkeliaran di perairan baru yang lebih dingin. Paus beradaptasi dengan suhu dingin dan mulai menjauh dari Meg. Megalodon akhirnya punah di zaman es karena kelaparan atau mungkin karena kedinginan. Sebetulnya, Meg nggak mirip hiu putih, tapi lebih mirip kayak hiu banteng modern. Moncongnya pendek, rahang bawahnya pipih, dan sirip dadanya besar untuk menopang berat dan tubuh bongsornya. Meski bentuknya nyeremin, hiu ini sebetulnya protektif dengan keluarganya. Kita bisa melihat area perkembangbiakan Megalodon di Florida, Maryland, dan Panama. Mereka melahirkan anak di perairan dangkal, terbukti dengan adanya banyak gigi Megalodon kecil di area tersebut. Mereka punya pengasuh juga nggak ya? Kenapa ada banyak gigi Megalodon yang bisa dianalisis? Ini disebabkan oleh kebiasaan makan mereka yang berantakan dan agresif, jadi giginya sering tanggal. Mereka kehilangan 1 set gigi tiap 1-2 minggu sekali. Berarti seumur hidup mereka menanggalkan 40.000 gigi. Pasti si Meg bakal dapat banyak uang tuh dari peri gigi. Makanya gigi mereka berceceran di dasar laut. Untungnya gigi merupakan bagian terkeras pada rangka hiu, sehingga bisa tahan lama dan menjadi fosil. Penemuan awal gigi Meg telah membingungkan banyak orang. Mereka mengiranya sebagai lidah ular purba yang nyeremin. Dulu mereka menyebut fosil ini dengan nama batu lidah. Kalau ada yang bilang Megalodon hidup di zaman dinosaurus, kamu jangan langsung percaya ya. Itu cuma mitos. Tapi seru juga sih kalau kita berandai-andai. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, dan Megalodon baru hidup bertahun-tahun setelahnya. Fosil Meg yang paling tua baru berumur sekitar 23 juta tahun. Tapi itu cuma perkiraan. Mau gimana lagi kan? Saat itu belum ada kalender. Mereka telah punah jauh sebelum manusia ada. Homo sapiens pertama aja baru muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Kira-kira gimana jadinya ya kalau hiu Megalodon masih hidup?
populasi paus bakal turun drastis karena mereka adalah santapan Mac. Jadi, jumlah paus yang bisa dimangsa Mac akan menipis. Mereka juga semakin pintar dan bisa mempertahankan diri sehingga makin sulit dikalahkan. Padahal Megalodon harus menyantap sekitar 12 ton makanan setiap hari. Kraken adalah monster laut legendaris berbentuk cumi-cumi raksasa. Inilah potongan kalamari terbesar yang pernah kita lihat. Kalau monster ini memang pernah ada, kondisi dunia ini pasti akan jauh berbeda. Kraken memiliki tentakel kuat. Di ujungnya terdapat otot padat dan penghisap yang enggak bisa lepas. Kraken juga bisa merusak kapal dan membuatnya karam ke dasar laut. Tapi yang paling serem justru ukurannya. Menurut cerita para nelayan di zaman dulu, ukuran Kraken hampir 10 kali lapangan sepak bola. Jangan-jangan mereka juga bisa main bola lagi. Bahkan menurut legenda, ukuran Kraken bisa gede banget dan para nelayan mengiranya sebagai pulau kecil. Makhluk ini sulit ditaklukkan di zaman dulu. Kalau Kraken beneran ada, hewan ini juga mungkin menghasilkan keturunan. Di seluruh penjuru lautan bakal ada monster raksasa yang bisa menenggelamkan kapal. Selain itu, Kraken gak akan punya saingan di habitatnya. Jadi, populasinya akan tumbuh pesat. Karena badannya gede banget, Kraken perlu banyak makan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Keberadaan paus biru, hiu putih, dan cumi-cumi raksasa lain akan terancam. Kraken tergolong dalam genus Cephalopoda, satu famili dengan cumi-cumi dan gurita. Hewan-hewan ini termasuk makhluk hidup paling pintar di dunia. Kraken adalah pemburu handal dan enggak akan pernah bertarung secara terang-terangan. Cumi-cumi raksasa ini hidup di perairan dalam dan mata mereka termasuk yang paling besar di kalangan hewan. Mata cumi-cumi ini seukuran piring, makanya mereka bisa melihat mangsa dari kejauhan. Kraken juga bisa lebih cepat melihat kapal dibandingkan sonar mendeteksi Kraken. Mereka akan selalu lebih jago. Nyeremin banget kan? Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi ditemukan di pesisir Denmark. Fosil cumi-cumi besar lainnya juga ditemukan di Bahama. Lalu para saintis mulai meyakini keberadaan cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi raksasa ini secara resmi ditemukan lebih dari 100 tahun, tapi ukuran maksimalnya belum diketahui. Rupanya, cumi-cumi raksasa adalah salah satu hewan yang paling sulit dilacak di seluruh dunia. Mereka hidup di kedalaman laut sehingga sulit terdeteksi. Kalau mau menyelam lebih dalam lagi, para saintis harus memakai perlengkapan besar dan tahan banting. Batiskap dan kamera punya suara bising dan cahaya terang yang bisa terdeteksi oleh cumi-cumi dari kejauhan. Mereka akan langsung kabur sebelum terlihat oleh para saintis. Kita nggak tahu pasti seberapa besar ukuran cumi-cumi raksasa ini, karena kita baru mengeksplor 5% lautan. Mungkin di kedalaman laut sana, monster yang lebih nyeremin dari Kraken masih berkeliaran.